jika masih tersisa keluh mengadu, masih tersimpan batin menjerit, masih terasa sesal menghimpit, adakah salawat kita pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu murni, sedangkan perilaku jauh dari ajarannya, sedangkan sesama umat dibiarkan menderita tanpa ikut merasa, sedangkan sesama saudara kita jatuhkan kehormatannya, sedangkan keluarga di kiri dan kanan tidak kita berikan haknya. Ya Rasulullah, inilah kami yang berani mengaku sebagai umat-Mu, yang berani mengharapkan syafaat-Mu, padahal tidak kami pedulikan derita umat di sekitar kami. Tidak kami jawab cerita saudara yang meminta tolong pada kami, padahal dulu Engkau bersabda, Rasulullah bersabda, malam yahtam bi umuril muslimin falaisa minni. Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia tidak termasuk umatku, ya. Jadi pada momen Idul Adha ini, mari kita memohonkan ampun pada Yang Maha Kuasa. Mari kita renungkan setiap kesalahan yang telah kita perbuat. Seorang imam pernah ditanya, bagaimana cara atau jalan untuk mensucikan diri? Lalu beliau menjawab, selalu kau pandang besar dosamu dan selalu kau ingat, dan kau pandang kecil kebaikanmu dan kau lupakan dengan cepat. Nah, jadi untuk mensucikan diri adalah diantaranya kita harus selalu mengenang dosa kita dan harus selalu memandang besar dosa kita, walaupun dosa tersebut adalah dosa kecil. Kemudian pandanglah kecil kebaikan kita, sekalipun sudah banyak beramal, pandanglah kebaikan kita itu kecil dan kau lupakan dengan segera, jangan diingat-ingat. Kemudian marilah juga kita ingat dosa kita pada sesama, pada orang tua yang melahirkan kita. Adakah pernah kita meninggikan suara di hadapan ibunda kita dulu, ya? Adakah pernah memandang garang pada ayahanda kita? Adakah cinta mereka yang tidak kita beri? Adakah keinginan mereka yang tidak kita ikuti? Adakah pernah memaki istri tercinta? Adakah pernah memalingkan muka dari anak-anak yang berlari berharap peluk bahagia atau dari cucu kita? Adakah pernah menyakiti hati saudara? Adakah pernah menahan cinta mereka yang menderita? Adakah pernah maki mereka yang tak mampu bersuara? Bapak-bapak sekalian, nah sebetulnya semua dosa-dosa yang kita lakukan itu ada satu dosa yang terbesar dalam diri kita, yaitu dosa terbesar kita adalah keangkuhan. Ego yang ada di dalam diri kita, ego diri dan keakuan kita. Tebalnya jelaga hati, keinginan pribadi kita. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi hikmah terbesar yang diajarkan melalui peringatan Idul Kurban kepada kita. Pertanyaan,
sejauh mana kita dahulukan kehendak Allah, kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau itu sangat mencintai putranya, tetapi ia dahulukan kehendak Tuhan, kehendak Allah di atas cintanya. Beroleh putra di usia tua, ia persembahkan di atas altar hamba. Itu yang dipersembahkan oleh Nabi Ibrahim, anak yang paling beliau cintai dan ditunggu-tunggu kehadirannya. Tapi ketika diminta, beliau dahulukan kehendak Allah daripada ego dirinya, walaupun begitu cintanya kepada anaknya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidah Khadijah, beliau menghabiskan harta mereka untuk menolong kaum muslimin awal yang diusir keluarga mereka. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dan istrinya Fatimah Zahra pernah berpuasa nazar 3 hari, dan makanan berbuka mereka itu mereka berikan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan kota yang meminta bantuan kepada beliau. 3 hari berpuasa tanpa makanan berbuka. Nah, inilah teladan berkurban yang sebenarnya. Jadi meniadakan kehendak diri demi keridhaan Sang Pencipta. Nah, ketika kurban Nabi Ibrahim alaihissalam diganti, waktu itu Nabi Ibrahim bertanya, "Ya Allah, adakah kau ragu dengan ketulusan niatku? Kenapa engkau ganti dengan seekor domba?" Nabi Ibrahim siap mengorbankan putranya tanpa sedikit pun tanya. Ia ingin merasakan bagaimana penderitaan seorang ayah yang kehilangan putra. Ia ingin sampai pada derajat bersabar dalam sebuah musibah teramat berat. Lalu Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha mendengar, menurunkan wahyunya saat itu dan berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Wahai Ibrahim, siapakah makhlukku yang paling kau cintai?" Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku, tiada makhluk yang kau ciptakan lebih aku cintai daripada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wahai Ibrahim, manakah yang lebih kau cintai, dirimu atau dirinya? Nabi Ibrahim menjawab, dirinya, yaitu diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku cintai. Manakah yang lebih kau cintai, putramu atau putranya? Ismail putranya atau nanti putranya Rasulullah yang akan lahir berikutnya, di generasi berikutnya? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, putranya lebih aku cintai. Manakah yang lebih menyakitkan bagimu, dipenggalnya leher putramu Ismail karena ketaatanmu padaku, atau dipenggalnya leher putranya Rasulullah oleh tangan dan kezaliman musuh-musuhnya? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aku tentu lebih berduka ketika dipenggal leher-leher putranya yang membuat aku lebih menderita. Nah, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam merasakan duka cita dan derita teramat besarnya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan kepada kita betapa untuk menghilangkan ego diri yang harus kita kedepankan adalah dengan mendahulukan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang diturunkan sebagai rahmat untuk seluruh manusia. Nabi akhir zaman yang kedatangannya diketahui setiap utusan yang sebelumnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 6, Allah berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu harus didahulukan bahkan dari diri kita sendiri. Aula, lebih utama bagi seorang mukmin. An-nabiyyu aula bil mu'minina. Nabi itu lebih utama bagi seorang mukmin
min anfusihim, bahkan dari diri mereka sendiri. Nabilah yang harus kita utamakan. Ada satu kisah ya. Nah, dan untuk kecintaan kepada sang Nabi akhir zaman itulah kemudian Allah Ta'ala juga menggelari sembelihan yang membuat duka Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dengan sembelihan yang agung. Dalam surat As-Saffat ayat 107, Allah berfirman, wa fadainahu bidzibhin azim. Ya. Jadi sembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah sembelihan yang agung, bidzibhin agung. Kenapa agung? Karena ia menjalankan perintah Tuhan. Ia agung karena disandingkan dengan teramat besarnya pengorbanan. Dia mengorbankan sesuatu yang dicintainya. Nah, inilah satu figur, satu contoh Nabiullah Ibrahim mendahulukan kehendak Allah, kehendak Rasulnya daripada kehendak dirinya sendiri. Jadi semangat berkurban, memotong hewan kurban, menyembelih hewan kurban adalah menyembelih keegoan, menyembelih berbagai sifat kebinatangan sebagaimana binatang atau hewan kurban yang kita potong. Nah, Bapak sekalian, kemudian tentang kecintaan kepada Rasulullah, ada satu kisah sahabat namanya Abu Khuzaimah. Nah, Abu Khuzaimah ini dikisahkan ya di satu musim panas, mungkin 9 tahun setelah hijrah kurang lebih, di mana hawa siang hari Madinah itu teramat menyiksa, begitu panas ya. Tapi musim panas itu biasanya banyak buah-buahan yang dipanen ya, buah-buahan musim panas yang siap dipetik. Dan biasanya inilah saat-saatnya keluarga itu bercengkrama dengan istri, dengan anak-anak, menghabiskan waktu di rumah bersama keluarganya. Nah, tetapi tiba-tiba saat itu datang perintah dari Rasulullah untuk melawan bangsa Romawi. Nah, kita tahu pasukan bersenjata yang terkenal seantero persada bahwa Romawi itu sangat kuat ya. Nah, tetapi ini sudah perintah Rasulullah. Abu Khuzaimah bergegas, dia bersiap-siap, walaupun sedang asik bercengkrama ya, musimnya itu menidabobohkan dengan keluarga, tapi beliau tinggalkan itu semua, ikut berperang bersama Rasulullah. Sebagian sahabat ada yang enggan untuk ikut karena sudah nyaman di kota Madinah, takut kehilangan nyawanya, tidak mau menjadi korban dalam peperangan. Tapi sebagian ada yang tetap komitmen dengan ikut bersama Rasulullah, hampir 30.000 pasukan. Dan ke saat itu menuju Romawi itu, di perang dengan Romawi itu perjalanan kurang lebih 14 hari, 14 hari 14 malam. Akhirnya kafilah berangkat bersama Rasulullah, termasuk Abu Khuzaimah. Nah, singkat cerita, sampai malam kedua dalam perjalanan itu, Abu Khuzaimah terpikir dia tidak kuasa menahan rindu sama sang istri. Akhirnya dia menyelinap di tengah malam gelap gulita. Dia menghampiri pelana kudanya pelan-pelan supaya tidak terdengar oleh yang lain. Lalu dia menunggangi kuda itu ya, dan memacu kudanya sangat cepat supaya segera sampai dan berjumpa dengan sang istri. Jadi beliau ini berupaya kabur di medan perang dan meninggalkan Rasulullah bersama pasukannya. Padahal Abu Khuzaimah ini salah satu orang yang terpercaya. Nah, singkat cerita, terus memacu kudanya, melewati malam dan siang, dia sesekali beristirahat, ingin sampai dengan istrinya. Singkat cerita, sampailah di depan rumahnya, dan istrinya mendengar, sudah hafal bagaimana ringikan kudanya, ringkihan kudanya. Istrinya bergumam dalam hatinya, wah ini suamiku udah datang nih. Tidak biasanya kok cepat gitu ya dengan yang dijadwalkan. Dia berusaha membuka pintu dan betul
suaminya Abu Khuthaimah sudah di depan rumahnya, masih di atas kudanya, belum turun. Istrinya segera menyiapkan minuman, menyiapkan buah yang segar, menyiapkan air di baskom untuk mencuci kaki suaminya hanya untuk sekedar melepaskan lelah setelah perjalanan jauh. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika istrinya mempersilahkan, wahai suamiku silahkan turun, silahkan minum dulu. Abu Khuthaimah tak beranjak dari kudanya, dia mematung. Ketika melihat buah yang segar, minuman yang hangat, beliau malah teringat kepada Rasulullah. Kenapa saya harus meninggalkan Rasulullah? Terbayang bagaimana Rasulullah kedinginan malamnya, mungkin kehausan, mengalami kesulitan dalam perjalanan yang menuju peperangan itu. Akhirnya dia tidak jadi turun dari kuda, mematung, mohon maaf istriku, aku sebetulnya kembali karena merindukanmu. Tetapi setelah aku sampai di sini, sekarang aku teringat dengan Rasulullah, bagaimana nasib beliau, aku merasa berdosa. Dia nggak jadi turun dari kuda, dia balik kanan. Jadi setelah menempuh perjalanan 2 hari itu, dia balik lagi menyusul pasukannya. Nah, singkat cerita, dengan memacu kudanya dengan kepayahan 2 hari perjalanan, berarti sudah 4 hari, ketemulah kafilah Nabi itu, sudah di depan mata Abu Khuthaimah, dan Abu Khuthaimah memacu kudanya sehingga dapat bergabung kembali dengan pasukan itu. Yang pertama beliau cari adalah Rasulullah. Beliau turun dari kuda tertatih-tatih, memeluk Rasulullah. Ya Rasulullah, maafkan saya. Ya, kata Nabi, hampir kamu celaka wahai Khuthaimah. Kata Khuthaimah, betul ya Rasulullah, maafkan saya. Makin keras menangis, saya hampir saja celaka karena meninggalkanmu di sini sementara aku bersenang-senang dengan keluargaku. Nah, hikmah dari kisah Abu Khuthaimah itu memang hampir saja ia hampir celaka karena hampir saja ia tinggalkan baginda. Hampir saja ia langkahkan kakinya ke rumahnya. Hampir saja ia beristirahat sedang sang Nabi menempuh medan yang berat. Hampir saja ia minum air yang segar sedang sang Nabi kehausan. Hampir saja ia menikmati kehangatan keluarga sedang sang Nabi berbalut dingin Sahara. Ya, apa yang dikatakan Rasulullah itu benar ya Rasulullah. Hampir-hampir Abu Khuthaimah itu celaka. Nah, bagaimana dengan kita ya Rasulullah? Kami ini sudah celaka berkali-kali ya. Betapa sering kami menikmati sajian dan engkau tak hadir dalam ingatan. Betapa banyak kami dahulukan kehendak diri dan kehendakmu kami abaikan. Tak terhitung air kami minum, buah kami makan, tanpa namamu di bibir ini ku kenang. Kami sudah celaka ya Rasulullah. Umatmu adalah keluargamu. Betapa kami nikmati kehangatan malam, sedang sebagian mereka menggigil kedinginan. Seringnya kami tertawa di meja makan, sedang mereka menahan kelaparan. Kami sudah celaka ya Rasulullah. Kurban tak mengajarkan kami empati pada sesama. Pesan Nabi Ibrahim alaihissalam tak lagi lantang di telinga. Maka izinkan pendosa tak berguna menggantungkan satu-satunya harap kepadamu ya Nabi Allah. Wajah yang sudah tertutup debu nista, hati yang menghitam karena jelaga dosa, pakaian yang lusuh karena tak bertabur pahala. Izinkan kami datang padamu ya Rasulullah dengan seluruh keluh itu, dengan seluruh keluh itu. Izinkan kami melutut kuda kami tanpa henti. Izinkan kami tersungkur di haribaanmu. Kami sudah meninggalkanmu sekian lama. Kami sudah jauh tertinggal kafilah para pecinta. Kami sudah habiskan usia tidak menuju Tabuk dan peperangan itu, tapi untuk menjauh darinya, untuk mencari ketenangan semu, untuk mengejar kebahagiaan palsu. Maafkan kami ya Rasulullah. Sungguh kini
kami tak tergantung lagi pada pahala. Amal kami tak seberapa. Ibadah kami sekedar menunaikan kewajiban saja. Kami tak punya penyelamat. Kami tak memiliki bekal untuk di kampung akhirat. Suatu saat, sahabat Ali bin Abi Thalib berziarah ke pusara Nabi, dan dia berkata, mintu lisafar wa qillatiz zad. Duhai, alangkah panjangnya perjalanan dan betapa sedikitnya perbekalan. Nah, itulah ungkapan-ungkapan kecintaan dan kelemahan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kita sering ucap dalam syahadat, tapi dalam perilaku kita sering melupakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan satu kisah dari tataran Sunda ya. Ada seorang dulu namanya, aslinya sih orang Jawa, tapi dia tinggal di Bandung, namanya Mas Darwan. Saya diceritakan oleh guru saya, dia itu kerjanya seorang penjaga palang pintu kereta. Dulu gajinya palang pintu kereta yang nggak ada harganya ya, nggak mungkin bisa hidup layak. Nah, sehingga pinggir-pinggir rel dulu itu masih ada tanah-tanah kosong, dia tanami untuk tanaman ala kadarnya, nanam ubi, nanam singkong. Nah, suatu ketika Mas Darwan ini sakit keras, dia harus dibawa ke rumah sakit, dirawat. Nah, ketika dirawat itu ada seseorang, ini yang guru saya, yang maksud guru saya sempat mengaji sama beliau. Beliau menjenguk Mas Darwan di rumah sakit itu. Nah, ketika menjenguk itu, beliau melihat Mas Darwan bisik-bisik kepada istrinya, berbisik sesuatu kepada istrinya, tapi karena itu privasi ya sudah, lewat saja. Nah, sudah diobati, sudah diikhtiari di rumah sakit, tapi takdir berkata lain. Waktu itu Mas Darwan meninggal dunia ya. Meninggal dunia. Nah, seperti biasanya orang di kampung ya, kalau yang tradisi Nahdiyin, kalau ada yang meninggal ada tahlilan, bahkan ada hidangan yang dibagikan ke tetangga. Nah, kebetulan saat itu salah satu ustaz saya itu yang saat itu ya, salah satu yang berpendirian bahwa nggak usah ada tahlilan, nggak usah ngirim-ngirim, harusnya yang musibah yang dikasih. Jadi si ibu ini setelah beberapa hari kematiannya, istri Mas Darwan ini mengetuk pintu Pak Ustadz itu dan ingin memberikan bingkisan nasi ya, seperti biasa nasi dan lauk, dan dikirimkan. Dia mengetuk pintu, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kata Ustadz guru saya itu, kenapa? Ini buat ibu saja, ibu yang kena musibah, nggak usah cukup, terima kasih. Dia bilang seperti itu. Tapi ternyata si ibu itu memaksa ingin memberikan hidangannya itu kepada sang Ustadz tadi. Nah, dengan mengatakan begini, Pak Ustadz masih ingat dulu ketika suami saya dirawat, suami saya berbisik kepada saya. Oh iya, kata Pak Ustadz, tahu nggak bisikannya? Saya sekarang akan ceritakan ke Pak Ustadz apa yang dibisikkan suami saya. Jadi kata suami saya itu waktu sakit keras, istriku jangan lupa bahwa hari ini adalah bulan Maulid. Katanya jangan lupa kita kepada Kangjeng Nabi, jangan lupa maulidan untuk mengenang Kangjeng Nabi. Jadi tolong nanti kalau aku nggak sempat atau nggak bisa sembuh, jangan lupa selamatan untuk Kangjeng Nabi. Nah, ini katanya saya berikan bukan karena kematian suami saya, tapi ini selamatan untuk Kangjeng Nabi karena hari ini adalah bulan Maulid di mana dilahirkannya Kangjeng Nabi. Untuk kesenangan itu, mengenang kelahiran Nabi itu, saya ingin berbagi dengan sesama, dan ini wasiat dari suami saya. Bapak sekalian, mungkin Pak Darwan ini kalau dilihat status sosialnya bukan orang hebat, dia bukan ustadz, bukan juga orang yang kaya raya, tapi dia memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW,
Bahkan di akhir hayatnya dalam kritis pun yang dia ingat bukan, yang dia wasiatkan bukan anak, bukan harta yang ditinggalkan, bukan rumah, bukan deposito, bukan perusahaan. Yang dia wasiatkan apa? Istriku, jangan lupa bulan ini adalah bulan Maulid, jangan lupa selamatan untuk Kanjeng Nabi. Ini salah satu ekspresi kecintaan beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Abu Husaimah tadi, makanan sudah dihidangkan oleh istrinya, minuman sudah disediakan, tapi kecintaan kepada Nabi mengalahkan segalanya. Dia ada pelukan Kanjeng Nabi daripada egonya sendiri. Satu lagi yang ingin saya kutip mengenai kurban ini, mendahulukan kehendak Allah daripada ego kita, adalah dalam surat Al-Maidah ayat 27. Allah berfirman, "Watlu alaihim naba'abnai adama bihaqqi id qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ini ayat penjelasan tentang kurban. Allah berfirman kepada dua orang putra Adam, yaitu Qabil dan Habil, ceritakanlah, kata Allah, watlu, ya, ceritakanlah alaihim kepada mereka, nabnai Adama, naba'abnai Adama, kisah tentang dua anak Adam, bil haqi, dengan benar, yaitu apa? Id qarraba qurbanan, ketika keduanya itu berkurban dengan sebuah pengorbanan. Secara bahasa, qarraba qurbanan itu artinya dekat, mendekatkan diri kepada Allah melalui tadi mengorbankan semua yang kita miliki, mengorbankan yang kita cintai demi mengharap cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan persembahan kurban kita. Dari sisi bahasa, kurban itu mendekatkan diri. Nah, saat itu id qarraba kurbanan tadi, ya, fatukubbila min ahadihima. Allah memerintahkan berkurban kepada Habil dan Qabil. Fatukubbila min ahadihima, tapi yang diterima hanya dari salah satu mereka saja. Siapa kurbannya yang diterima? Yaitu Habil. Kurbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban yang dari yang satunya, yaitu siapa? Dari Qabil. Qabil ini enggak diterima kurbannya. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima kurban dari orang yang bertakwa. Nah, akhirnya Habilah yang beroleh kemuliaan itu, ya, dia mampu mempersembahkan kurban yang terbaik, walaupun harus menjadi tumbal karena kedengkian adiknya Qabil. Jadi Qabil ini karena nggak diterima kurbannya, dia hasud, dia dengki sama Habil, maka terjadilah pembunuhan. Saat itu Qabil membunuh Habil. Nah, ini ayatnya. Jadi karena kurban, ya, surat Al-Maidah ayat 27. Nah, ada versi yang, dan ini pembunuhan pertama di dunia dan pembunuhan terbesar. Kenapa pembunuhan terbesar? Kata Imam Ja'far, karena saat itu baru ada berempat, Adam, Hawa, Habil dan Qabil. Jadi kalau Qabil membunuh Habil, itu membunuh 1/4 penduduk dunia. Kenapa disebut pembunuhan terbesar? Karena membunuh 1/4 penduduk dunia. Dan pembunuhan pertama, cara memakankan pun tidak tahu, sampai Qabil itu diajarkan terinspirasi oleh sebuah seekor burung yang menggali tanah, lalu dia menggali tanah dan menguburkan Habil. Nah, untuk kisah ini mungkin saya sedikit tambahkan, ada beberapa versi, ya, mengenai keluarga Adam ini. Pertama, yang pernah saya dengar waktu kecil, mungkin bapak-bapak juga sama, bahwa pembunuhan Qabil terhadap Habil itu bukan karena kurban, tapi karena rebutan perempuan, ya, rebutan istri yang dijodohkan. Nah, dalam versi yang ini, jadi Nabi Adam itu katanya punya dua pasang.
dua laki-laki, dua perempuan. Yang laki-laki ini Qabil dan Habil, yang perempuan itu Ikrimah dan Labuda. Nah, dalam perjodohan ini Qabil tidak terima, inginnya adalah istrinya Habil itulah yang dia inginkan menjadi istrinya Qabil, tapi ternyata kebalik gitu ya. Nah, itulah jadi hasud, tidak sesuai jodohnya, tidak terima sampai membunuh Habil. Nah, itu satu versi. Tapi ada versi yang lain, karena versi ini ada yang tidak menerima, bahkan menjadi salah satu kritik terhadap Islam dari kaum orientalis, bahwa orang Islam ini lahir dari tindakan incest. Incest itu yang nikah sesama satu darah, misalnya anak dan adik, atau ayah dan anak, ya, itu nggak boleh, melanggar syariat. Bahkan secara ilmu genetika, ya, itu katanya walaupun ada kejadian incest itu akan terjadi sesuatu kelainan dari sisi genitasnya, karena memang tidak boleh diharamkan. Nah, sementara dalam versi ini Qabil dan Habil ini nikah sama adik-adiknya yang perempuan itu. Itu versi pertama. Ada yang mengatakan versi itu adalah Israiliyat. Nah, sementara yang tadi dalam Al-Quran kan pembunuhan itu bukan karena rebutan istri, tapi karena ketika Allah memerintahkan kurban dalam Al-Maidah ayat 27 tadi, itu qarraba kurbanan, ketika Allah perintahkan untuk berkurban, ya, yang satu diterima, yang satu tidak. Nah, jadilah ada kedengkian, Habil dibunuh. Nah, itu versi yang pertama, jadi tidak ada nikah sedarah itu. Nah, adalah muncul versi kedua, ini ada dalam buku, saya baca yang terjemahan dari bahasa Inggrisnya, The Concept of God, konsep Tuhan. Di situ diceritakan versi lain bahwa Qabil dan Habil ini tidak nikah incest, tidak nikah sedarah dengan adiknya, dengan saudara-saudaranya. Tapi Allah ciptakan dua wanita surga yang bernama Nazla dan Jehana. Nah, ciptakan ciptaan yang baru sebagaimana Allah menciptakan Hawa untuk Adam. Jadi bukan saudara kandung, tapi Allah ciptakan makhluk yang baru, wanita surga yang baru, yaitu Nazla dan Jehana. Nah, Qabil menikahi Jehana, Nazla menikahi dengan Habil. Jadi tidak ada nikah incest. Nah, ini versi kedua, ya Bapak-bapak. Mana yang benar ya, itu saya kembalikan ke Bapak-bapak ya. Bisa cari referensi yang lebih banyak. Tapi ini saya jadi menarik juga. Oh iya juga, gitu ya. Ternyata ada versi lain yang menurut yang sisi lain berbeda. Selama ini saya dari kecil tahunya ya pembunuhan itu karena tadi rebutan perempuan. Nah, ternyata dalam Al-Quran pembunuhannya itu karena kurban, tidak terima dan terima. Dan dalam versi yang lain, yaitu Allah menciptakan wanita yang lain untuk Qabil dan Habil ini. Jadi tidak sedarah gitu ya. Nah, itu barangkali apa yang bisa saya sampaikan terkait Idul Kurban ini. Terakhir dari yang terakhir, ya, mari kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar semangat berkurban, semangat mendahulukan kehendak Tuhan, kehendak Allah, semangat mengingat penderitaan sesama, itu senantiasa bercahaya di dalam hidup kita. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, apa yang dicontohkan oleh Abu Husaimah, apa yang dicontohkan oleh Mas Darwan, apa yang dicontohkan oleh Habil, dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhannya. Juga kita bisa memberikan yang terbaik dalam ibadah-ibadah kita bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin dalam kesempatan ini menutup dengan sebuah doa keselamatan. Nanti sebelum diskusi saya bacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma rizukna taufiqat ta'ah wa bu'nal ma'siyah wa sidqan niyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al-sinatina bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana anil harami wa subhan. Ya Allah, limpahkanlah salawat atas Muhammad dan keluarganya, mudahkanlah segala urusan kami dan curahkanlah rezeki atas kami, baik yang kami duga maupun yang tak kami duga. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, ketulusan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakanlah kami dengan hidayah dan kemuliaan. Amin. Luruskanlah lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Amin. Berilah kami dengan ilmu dan Amin. ma'rifah. Amin ya Allah. Amin. Kami dari haram dan syubhat. Amin. Tahanlah tangan kami dari kezaliman dan pencurian. Amin. Tundukkanlah pandangan kami dari kejahatan dan pengkhianatan. Amin ya Allah. Amin. Pendengaran kami dari ucapan sia-sia dan ghibah. Amin. Dan berikanlah kepada ulama kami kezuhudan dan nasihat. Kepada Amin. para pelajar kesungguhan dan semangat. Kepada para pendengar kepatuhan dan kesadaran. Amin. Kepada muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan. Amin. Kepada mereka yang sudah meninggal dunia kasih sayang dan rahmat. Kepada orang tua kami kewibawaan dan rahmat. Pemuda kami kembali ke jalan Allah dan taubat. Kepada para wanita rasa malu dan kesucian. Amin ya Kepada Allah. orang-orang kaya kerendahan diri dan kelapangan. Kepada orang-orang miskin kesabaran dan qanaah. Amin ya Allah. Pejuang kemenangan dan penaklukan. Amin ya Kepada Allah. para tawanan kebebasan dan ketenangan. Amin. Kepada para pemimpin bertindak adil dan kasih sayang. Amin ya Dan Allah. kepada rakyat dengan kejujuran dan kebaikan akhlak. Amin ya Allah. Jemaah haji dan penziarah dalam bekal dan nafkah. Amin ya Allah. Haji dan umroh yang telah kau wajibkan atas Amin mereka. ya Allah. Amin ya Allah. Dunia dan rahmatmu, wahai yang lebih pengasih. Amin ya Yang Allah. pengasih. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Saya cukup dulu sementara.